Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahmi dan bertolabul ilmi di Masjid Al-Ittihad. Tentu saja mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendapat rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Itu jantan ku bahasa Indonesia gitu. Hah? Ku bahasa Indonesia mah. Tapi dari nama bahasa Indonesia. Pak Nevos menghubungi saya katakan insya Allah siap. Cuma di player itu ditulis kajian fikih ibadah. Itu berjeung teu konfirmasi gratis saraosna we. Sotoy itu. Kalau kajian fikih ibadah kedah mapai dan harus rutin. Di beberapa tempat memang saya mengisi kajian fikih ibadah, rata-rata fikih sholat gitu. Itu dipapai, ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang 1 bulan 2 kali. Dipapai tinggalitan wudu berat cobi. Sholat gesti leuletik kakarap diajar deui urang teh gitu. Ternyata rata-rata alasannya adalah etang-etang ngapikan cenah Ustaz. Bilih aya nu lepat. Ternyata begitu diungkap, nyanya cenah ari di Koreaan mah aya wae kitu masalah teh. Nah, itu baru kajian fikih ibadah. Tapi kali ini saya sampaikan mengenai makalah berjudul Hikmah di Balik Musibah. Akhir-akhir ini banyak sekali musibah yang terjadi baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Sebagian orang mengatakan itu berkaitan dengan cuaca ekstrim yang tidak menentu. Sehingga ramalan cuaca oge aya nama teu pati kaanggo. Besok hujan ternyata panas. Besok panas ternyata hujan. Nu kitu teh ngariweuhkeun tukang es. Panas di lobaan, cuaca dianggapna panas, ternyata hujan. Panas disaeutikan da hujan, pek teh panas. Tidak bisa dijadikan patokan sekarang itu. Selanjutnya, rata-rata orang secara umum apabila melihat mengenai musibah biasanya datar, penilaiannya datar. Yang maksud saya datar itu begini, contohnya kieu. Kenapa terjadi banjir? Jawabannya apa? Halo? Karena betul hujan besar atau banjir mana ke ujung-ujung. Tapi kenapa penyebab banjir? Rata-rata samalah jawabannya, membuang sampah sembarangan. Begitu. Kenapa terjadi longsor? Karena pohon banyak ditebang. Masuk akal tidak? Masuk akal. Terus kalau saya bertanya, kenapa terjadi gempa? Tuh dari kehendak Allah eta mah. Itu tadi hendak. Orang selalu mengatakan kenapa banjir? Karena sebagian alasannya banyak orang yang membuang sampah sembarangan, ya kan? Pertanyaan saya begini. Banjir terbesar dalam sejarah adalah zaman Nabi Nuh. Sabara urang nu miceun runtah harita.
Masa penjawab ke apakah sebanyak penduduk yang sekarang? Tidak kan? Coba jenis runtah nage teu jiga ayeuna kan? Terutama sampah plastik yang tidak bisa terurai. Baru bisa terurai katanya itu 100 tahun plastik. Gitu. Ayeuna zaman Nabi Nuh sabaraha urang nu miceun runtah sembarangan. Geuning kajantenan banjir. Bahkan banjir terbesar sepanjang sejarah. Kemarin di grup WA berkaitan dengan gempa Cianjur yang terakhir, ada yang mengatakan gempa itu bisa dihitung dengan fisika dan kimia. Kita kan tertawa sebab dia berpikir segala sesuatu bisa dihitung dengan logika dan akal saja. Saya katakan maksud ente apa? Mau menghilangkan faktor Allah, gitu. Nah itu maksudnya. Jadi bukan berpikir hanya sekedar sebab akibat semata, tapi ini ada urusan kehendak Allah. Walaupun nanti dikatakan kalau kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari manusia. Ya. Contohlah paling mudah. Hari hujan rahmat Allah sanes. Rahmat Allah. Kengi palai kenging rahmat Allah. Ayo. Nah atuh aya hujan sok lompat ka nu ieu. Teu nya cek abdi oge. Ya kan? So, jadi deui, jantenan deui. Hujan itu rahmat Allah. Palai kenging rahmat Allah. Nah atuh mun hujan sok lompat ka nu ieu. Tuh, aya mah ngahuleng. Ya. Bisi kabaseuhan nya mohon aing hujan mah da baseuh. Mata engke deui upami aya hujan, ku hujana. Kadingin dapat rahmat Allah. Terus upami bocor sakedik, Pak Wer tadi ngobrolkeun bocor. Korowek cenah ageung. Supaya rahmat Allahna lungsurna ageung. Kitu sanes. Saja kumaha tuh di walar ayeuna teu napi ke ngonang deui simkuring. Siap. Sok abdi ditaros, bapak-bapak ibu-ibu ngawalar ke ku abdi diteraskeun nya. Hujan itu rahmat Allah bukan? Palai kenging rahmat Allah. Ayo nah atuh lamun hujan sok lompat kanu ieuh walar margi ieuh oge rahmat Allah. Terus itu sekarang mau diteras ke beres atau maksudnya adalah hidup kita itu harus pindah dari rahmat Allah yang satu menuju rahmat Allah yang lainnya. Atau menjadi belep milarian rahmat Allah teh make jeung dikorowek tadi salah. Lu jadi hujanan atau jadi pilek batuk engke jetung-tung aja nih ngalepatkeun kana rahmat Allah. Ente nu beuleut ari hujan mah ngiuhan. Nah, apa ieu ge rahmat Allah. Siap? Tos. Satu sebagai ujian keimanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pendusta. Sudah? Jadi tidak cukup kita mengatakan kami sudah beriman, tapi tidak
diuji gitu. Nah, patarosanana bapak sareng ibu mending diuji mending teu. Ngahulang deui ulah mending diuji mending teu. Mending diuji. Kali dia mending diujinya. Cuk. Ibu-ibu mending diuji, nilawun mending diuji. Kali dia bapak-bapak mending diuji mending teu. Caricing, janten kumaha atuh ieu teh? Sieun di itu gempa 5,4 skala Richter di dia jadi 7. Ya. Terus ya. Siap. Kahanapeula ayeuna dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Contohnya ayat itu uninga Siti Masitoh saha lah sanes eta mah Siti Asia nu penting mah ngawalor we lumayan kitu watan cicing nya Siti Masitoh eta teh juru rias putri Fir'aun, tukang nyisiran dan sebagainya. Gitu. Nuju nyisiran, sisirna ragrag. Dia itu latah. Latah teh non? Gehgeran. Anu latah teh apa segala diucapkan? Begitu ragrag, sungguh celaka Fir'aun gitu. Terdengar pisan oleh putrinya. Bejakeun sia ka bapana naon nyebutna teh papat kitu meureunna. Bejakeun sia ka papa. Kagok Siti Masitoh teh nya sok we cenah. Sebab Firaun mengajarkan pemujaan terhadap berhala. Sedangkan dalam hati dan jiwa Siti Masitoh tertancap akidah dan tauhid yang kuat. Barijeun jabatan anake mun pami ayeuna mah naon? Asisten rumah tangga teh ART. Kiranya mengkol heula teu dawatir gara pembantu rumah tangga dijagrakeun ke pengadilan. Ya, kudu ngalawan bintang 4, tong disebutkeun jenderal nama bintang 4. Atau ngadaek-daek aya kudu disebatkeun. Kali itu kumaha, kadieu kumaha kan? Akhirnya si Siti Masitoh ini dihadapkan kepada Firaun. Betul kamu begitu? Kagok dakwah. Ya betul. Dicabut deh atau henteu. Kalau mencabut lagi kamu selamat. Kalau tuluy disiksa. Cenada abdi mempercayakan ke Allah bukan kepada berhala. Akhirnya disiksa. Disiksana kumaha? Dimasukkan ke dalam katel besar teh naon? Kuali atau kancah yang minyaknya sudah mendidih agolak. Begitu ya. Supaya yang punya tekad yang kuat kan Siti Masitoh. Ya. Tapi nu disiksa suaminya dulu, dihabuskeun darinya. Katingali ku Siti Masitoh untuk menggoda dan mengganggu keimanannya. Meninggal. Dah beres. Kenalah salaki mah kuat diganggu ku salaki mah nya. Yang paling tidak kuat ibu-ibu itu oleh anak. Maka bayi yang masih merah itu dibawa di payunan kancah tadi itu. Rek robah panteu. Mun teu robah dikeberuskeun, mun robah diambil, diselamatkeun.
Tos selanya teu maka diteraskeun. Ima ibu-ibu kalau dihadapkan pada persoalan begitu, ibu-ibu kira-kira kumaha? Sok, abdi di antosan bika jam genep sudah. Bagaimana? Pasti kagoda, sulit. Sebab hidup orang tua itu sebetulnya demi anak kan? Seperti itu. Tapi Siti Masitoh bertahan. Asok we dijeburkeun. Saya tidak akan berubah. Ku abdi didongengkeun mungkin tidak setegar itu. Siti Masitoh juga adalah perempuan biasa, ibu biasa seperti kita. Pasti kabudak manya. Akhirnya si anak bayinya itu dimasukkan ke dalam penggorengan. Bujebur. Tetapi bayi itu bicara. Ucap urang mah Umi, jangan takut. Teu panas teu tiis. Ya. Makanya nanti bayi yang bisa bicara yang terkenal itu ada 3. 1 Nabi Isa, 2 anak Masitoh, 3 Jurej, bayi zaman Jurej. Tong naroskeun sat Jurej kumaha engke onang deui diterangkeun deui. Aya we ka dieu. Setelah itu ya Siti Masitoh. Nanti Siti Masitoh itu termasuk wanita yang utama. Ketika Isra Mi'raj kan Rasulullah mengatakan, ya Jibril, kok itu kuburan meni seungit gitu. Harum itu kuburannya Siti Masitoh. Gitu. Malah jantan Siti Masitoh. Ibu-ibu. Kela ka ibu-ibu we rada Siti Masitoh mah istri. Malah jantan Siti Masitoh ibu-ibu. Ayo. Tapi diujinya gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita juga ongkoh hoyong tapi mau. Itu satu. Yang kedua, apa fungsi ujian kepada diri kita? Kenu katiruna, ari nu diuji nu kumaha? Nu diuji mah nu sakola. Nu teu sakola mah tong jadi hayang ujian. Betul? Untuk apa ujian itu? Untuk meningkatkan kelas kepribadian kita. Dan moal aya ujian hampang berat sadana ge ujian. Atau anu hampang mah lain ge ujian. Abdi naros kieu. Nabi yang kuat dibakar adalah Nabi Ibrahim, ya kan? Pertanyaannya, ai Nabi Ibrahim apaleun teu lamun diduruk jadi kiat? Henteu, lamun apaleun tong Nabi Ibrahim, abdi ge wani. Asal apal lamun diduruk teu nanaon, begitu kan? Sehingga begini, siapa saja orang yang paling berat ujiannya, yaitu Nabi dan Rasul. Dari Nabi dan Rasul juga kan disaring deunya yang paling berat adalah 5 Nabi yang disebut dengan ulul azmi. Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Gitu. Tos uih deui. Janten mending diuji mending teu. Hesenya ngawalernya da abdi ge lamun ditaros kitu pasti seuri. Aya nyebut hayang diuji sieun berat. Itu diuji takut tidak termasuk orang-orang yang beriman. Pokokna kieu tong menantang ujian. Sok abdi uji ya Allah bisa teu kiat kan ketika datang ujian kita tetap dalam keimanan. Sakitu saudara-saudara. Gitu ya. Terus anu diuji barang anu mirah, barang anu mahal. Yang mahal nu diuji anu mirah mah tidak usah. Ya kan? Contohnya emas, emasnya begitu meser, menjual pasti diuji, ya kan? Oh, gitu. Terus kata. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Rasul dengan para sahabat diujinya luar biasa. Sampai berucap, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Cuma Allah ingatkan, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tentu saja bagi yang yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Berarti cobaan itu bisa tidak selamanya cobaan itu adalah penderitaan. Bisa jadi sebetulnya cobaan itu adalah kebahagiaan. Tidak selamanya cobaan itu adalah bentuk kemiskinan. Tapi bisa jadi cobaan itu bentuknya adalah kekayaan. Sekarang Bapak dan Ibu, mau diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Juga ditaruh sungai gumuceng. Ini Aramis Budi orang dia mah. Pak, Bapak kalau diuji mending oleh sesuatu kemiskinan atau kekayaan? Kekayaan. Oke. Bapak, Sami naon? Kesenangan diujinya. Ibu? Kekayaan. Jadi ketinggali teh salangsara teh. Dengan geus bosan sangsara rugi namanya. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, banyak orang yang lulus ujian dengan kemiskinan. Banyak orang yang lulus ujian dengan penderitaan. Tapi banyak orang yang gagal ujian dengan kesenangan dan kekayaan. Satuju teh kalimat eta. Satuju da Umar bin Khattab nyariosna. Cak urang cobian. Ari sehat ujian sanes. Sakit? Tapi aneh urang mah lamun sakit keur diuji ku Allahnya. Ya kan? Tapi keur sehat mah dasar teu keur diuji. Contohnya yang paling gampil, kalau pilek, kalau sekarang sedang sehat tidak pilek, dasar teboga irung atau, ya lancar ngareng. Begitu pilek ya 2 hari dicabakan irung dah, karasanya boga irung nanti gitu kan, sakit nyeri awak, karasa mau sakit teh karena pesa minggu, oh astagfirullahaladzim, Gusti manilami-lami teuing teu damang teh tuh dekat dengan Allah ya. Dipasihan sehat, dipasihan saja kekayaan, lupa kan? Kan gitu. Jantan mending oleh kemiskinan atau kekayaan? Ini geges ya. Ya mangga, sebab dua-duanya itu juga adalah ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kumaha orang yang sabar teh? Ayat selanjutnya mengatakan,
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juktiis ku kalimat eta mah sebesar apapun musibah, sebesar apapun cobaan kepada kita dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu jujuk cepetis kita serahkan semuanya kepada Allah sambil kita tetap ikhtiar, setelah itu pasrah dan tawakal kepadanya. Beres ya. Jadi harus dikembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini ada kasus ini kisah nyata tapi ya cerita dulu. Ada seorang ibu yang mengurus anaknya yang sakit. Dalam sholatnya yang 5 waktu, si ibu itu berdoa, ya Allah sembuhkanlah anakku, ya Allah sembuhkanlah anakku. Uas gitu, taruh aja. Doanya sama, ya Allah sembuhkanlah anakku. Kalau harus ada yang meninggal di antara kami berdua, cabut nyawa saya. Kan indung begitunya. Begitu. Tapi terus berdoa, sakitnya semakin parah. Akhirnya meninggal dunia si anaknya itu. Tidinya si ibu mengatakan beri muka mukena geus aing mah moal salat deui. Komo kudu tahajud mah. Itu. Nah ini yang bahaya itu. Jantan rugina sabaraha kali? Minimal 2 kali kan dia lepas coplok keimanan dan anaknya tetap meninggal, gitu kan? Nah ini jangan sampai datang musibah, manehna kamusibahan, terutama musibah akidah. Juk coplok kena gempa teh ka abdi, padahal mah itu we ka urang Cina nu balaleunga, kan kitu mikirnya tuh. Kadang-kadang mah tuh nu balaleunga ieu mah laruk sakte anu ya rumahnya biasa-biasa saja. Kade pilih justru datang musibah itu justru membuat menjadi hilang keimanan kita. Yang kedua, muhasabah atau introspeksi diri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kayak orang di ayat selanjutnya ada ya. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Kita lihat kasusnya. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum ana hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kasus. Kuninga perang Badar. Nanti ada perang Badar, ada perang Uhud. Yang pertama itu Rasulullah
hijrah dari Mekah ke Madinah belum ada izin perang. Lantas datanglah ayat yang menyuruh boleh perang. Ceritanya terjadilah perang Badar. Kurang lebih pasukan muslimin hanya 300, sementara pasukan kafirin 1000. Berarti 1:3 kurang lebih. Terus perkakas perangnya juga lebih lengkap itu. Tapi begitu diadu, karena yang 300 ini penuh dengan keimanan, 300 juntai kalah, gitu. Kalah dia. Orang yang yang 1000 orang itu kalah oleh yang 300, gitu, oleh pasukan muslimin. Sudah. Sekarang perang Uhud. Perang Uhudnya hampir sama. Hampir samanya apa? Hampir saja orang-orang kafir kalah. Hampir kalah. Masalahna naon saur Nabi kieu. Sekarang dalam perang Uhud, bagi Bapak Ibu yang pernah ke Mekah atau ke Madinah, baik haji ataupun umroh, biasanya ada city tour, ya kan? Salah satunya adalah Gunung Uhud, ya kan? Saya jalan-jalan di Gunung Uhud, wah ini sekian ratus tahun di sini terjadi perang Uhud. Kan Uhudnya rada tinggi, ya kan? Makanya disebutnya juga Jabal Uhud, Bukit Uhud. Kata Nabi begini, saya menempatkan kamu para pemanah di sini. Ada yang mengatakan 75 orang. Saur Nabi kia, baik menang ataupun kalah, kalian jangan turun. Cicing we dirinya sebelum usai perang. Itu kan siap. Ketika mereka disiplin, orang-orang Quraisy kalah. Lari kocar-kacir meninggalkan ghanimah. Anu pemanah, wah aing euy itu rampasan perang ghanimah ku batur urang teu kabagian gitu. Maka sebagiannya menjadi turun. Kata panglimanya, ingat kata Rasul jangan turun karena perang belum usai. Udah itu ghanimah bisikusi anu kan begitu. Turunlah sebagiannya, berarti berkurang kekuatan kan. Di Quraisy ada seorang jenderal yang hebat namanya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Wahai Khalid, katanya kita kalah. Kata Khalid bin Walid, belum. Kita belum kalah. Dia jago strategi itu Khalid bin Walid mah. Sok cenah urang ngeliling bukit. Akhirnya umat Islam terkepung dari berbagai sudut. Sebab penembak yang di atasnya sudah bisa dilumpuhkan. Maka yang tadinya kemenangan di depan mata menjadi kalah telak orang-orang Islam itu oleh orang-orang kafir di perang Uhud. Makanya diabadikan, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Gitu. Jadi yang salah nah bete nurut ka Nabi. Cek Nabi teh cari cing di dieu. Mun teu apa cicing ngajedog. Memberi dikasarkeun mah. Baik dalam keadaan menang ataupun kalah sebelum perang usai. Teu nurut ka Nabi. Tah lamun teu nurut ka Nabi kitu kajadian. Karena tergiur oleh harta. Ya kan? Pan urang ge sakapeung tara nurut ka Nabi. Ya. Cenah sakapeung cenah usah 2 kapeung. Yalah mengkol heula nya. Suatu saat dibagikanlah ghanimah, rampasan perang. Ghanimah teh dikumpulkeunna di Masjid Nabawi. Dari mulai waktu bada Isya, sahabat parebut. Yun abi, wah parebut. Parebut nate sampai datangnya waktu subuh. Begitu adzan, parebut keneh wae. Datanglah Nabi. Lantas Nabi mun urang mah demonstratif. Nabi mengatakan salat 2 rakaat qabla subuh
pahalanya bagaikan mendapatkan kebaikan langit dan bumi. Itu kan? Areureum teh kitu. Masa jam mana we cenah eta mah mending salat qabla subuh begitu. Ya. Tapi orang anger qabla subuh teu beunghar-beunghar. Ada pertanyaan begitu? Aya abdi mah puguh. Tapi balikeun ayeuna, barang siapa yang meninggalkan salat asar tanpa ada uzur, dia bagaikan ditinggalkan oleh seluruh keluarganya. Hidungna bapana maot, mitohana maot, salakina pamajikanna budakna maot. Kalau meninggalkan waktu asar, meninggalkan waktu maghrib kumaha? Gaya hadisna, nah cek kabeh ku hiji atuh. Berarti ninggalkan salat mah ibaratnya dia sudah kehilangan orang-orang tercinta. Gitu perbandingannya. Tapi da tepati sieun sarasema di singsiran kuno kitu tanya. Jadi begini Pak Bu, kalau orang dibibita ku surga geus teu kabita, di singsieunan ku neraka geus teu pati sieun, mintalah kepada Allah hati yang baru supaya ditata ulang. Eta mah kudu di-upgrade. Kudu diinstal ulang, dibibita ku surga teu kabita. Di singsieunan ku neraka teu sieun. Bahkan aya ustaz nyaritakeun surga jeung neraka teh, kos nu pernah ka itu. Aya anu katakan begitu kan? Malah di televisi tong disebatkeun si eta nama da rapal. 3 penggugur dosa. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan. Ajaban teh takjub. Takjub sudah menjadi bahasa Indonesia. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Sebaliknya apabila ditimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka itu pun baik baginya. Beres kan? Kalau kita dapat kesenangan, kebahagiaan, lantas kita bersyukur. Ketika mendapatkan kesedihan, penderitaan, lantas dia mengatakan dia bersabar. Enak kahanapi, nulucu kahanapi. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tiadalah seorang muslim yang ditimpa musibah dalam bentuk kelelahan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan dan kecemasan, melainkan Allah menghapuskan darinya segala kesalahan dan dosa. Hingga duri yang menusuknya juga menjadi penghapus dosa. Tos disayogikeun pahalana ku Allah. Bahkan untuk urusan kacugak oleh cucuk, oleh duri, itu sudah ada catatannya. Gitu. Tapi entong ada dihajakeun hayang kacugak mah nya entong. Gusti mudah-mudahan abdi sing kacugak entong. Jangan ditantang. Tapi ketika kita kacugak, kita bersabar. Teras we ibu bapak itu berobat, begitu nanti cara berobatnya juga dinilai dan juga mendapat pahala dari kesabarannya itu.
Jadi ternyata sabar itu bukan diam, sabar itu bukan statis, sabar itu bukan pasif, tapi sabar itu adalah aktif dan dinamis. Jadi orang sabar jadi kahana, sing sabar we nya kahana kan? Nah, pertanyaannya begini, orang yang paling sabar siapa? Nabi, Rasul kan? Saking sabarnya beliau itu berperang. Hartos temun gitu. Moal ku urang mah, margi urang mah sabarna teh kahanda. Maka tingku sabar Nabi mah perang. Ya kan? Padahal justru perang itu adalah manifestasi dari rasa sabar beliau. Teruskan. Ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kuffira biha anhu hatta syaukati yusyakuha. Tidaklah sesuatu musibah menimpa seseorang melainkan Allah menghapuskan dosanya dengan sebab itu sampai duri yang menusuknya. Tadi duri menusuk dianggap yang terkecil, tapi Allah telah menyediakan pahalanya bagi orang yang bersabar. Panghanapna Numawi wihde kana tadi meningku penderitaan, meningku kesenangan. SD-nya ngaulana usan dinaros wae atuh nyatu bios we atuh hayang naros abdi teh. Siap yang di bawah. Ini yang lebih lucu yang di bawah. Idza kasurat dzunubul abdi walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amali betilahullahu azza wa jalla bil huzni liyukaffiruha anhu. Apabila telah banyak dosa seseorang hamba, diulang, apabila telah banyak dosa seorang hamba dan ia tidak memiliki amalan yang menjadi penghapusnya, Allah azza wa jalla mengujinya dengan kesedihan supaya dosanya terhapuskan. Kartos desa. Ya. Tong nunjuk nu sanes lah. Abdi wah loba dosa. Hari ningali amalan asa eueuh, amalan nu dijagokeun. Tidak ada amalan yang bisa menghapus. Ini dosa saya. Sok urang bandingkeun heula geura kieu. Kalau seseorang melakukan dosa, nilainya seberhiji. Hiji. Kalau seseorang membuat kebaikan, nilainya sebut saja dikali lipat 10. Kan lumayan sesa salapan kan? Ya kan? Kalau mau hitung-hitungan nih. Kalau mau hitung-hitungan, kela mengkor heula. Namanya tos manasik, latihan manasik ada yang seri. Salat di Masjidil Haram nilainya 100.000 rakaat dibandingkan dengan di kita. Salat di Masjid Al-Ittihad satu di ditu mah satu rakaatnya nilainya 100.000 kan? Mata uih nu umroh sareng nu haji kalem teh salat teh. Aki cenah aki mah uih di Makkah teh jadi kedol. Mane mah budak kamari sore teh apa? Kan cek usah oge hiji berbanding 100.000. Aki mah loba kene stok. Jadi kedul itu ke masjid si aki beda tos haji tetapi tos umroh. Nah itu kan salah. Soalnya bandingkan tadi ya. Kalau orang melakukan dosa nilai atau dosanya itu nilainya 1, tapi kalau kebaikan mah 10 nanti menghapus. Tapi kadangnya kalau dikieu-kieu sanes hartos kenging ngalakukeun dosa bae da abdi mah loba kahadean dihapus untuk kitu nya. Ini perbandingan aja. Berarti kita punya stok 9. Ya kan? Nah begitu. Ieu mah dongeng di dieu mah teu boga kahadean pisan. Ari dosa numpuk. Begitu. Allah mah ada Maha Rahman Maha Rahim. Maka orang ini diuji terus-menerus dengan kesedihan supaya kesedihannya ini berfungsi menjadi penghapus dosa. Palai dihapus dosa, palai. Kalau orang dihapus dosa, berarti bersih kan? Pamijalmi tos bersih,
di akhirat lebih lebet ke surga atau ke neraka? Ka surga. Begitu. Apalagi atau orang mah da osok salat, osok saum, osok dan sebagainya kan? Begitu. Ieu mah nu kieu wae ku Allah diperhatikeun. Si ieu nih amalanana pisan untuk menghapus dosa. Kata Allah, aku uji. Kuat tuh. Wah, terus diuji untuk menghapus dosanya itu. Gitu ya. Terakhir ada hujan. Padahal rahmat Allahnya hujan teh. Nah, jangan usah sieun ku hujan, bebepan rahmat Allah. Terakhir sebagai ladang amal. An Salimin an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajjati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah satarahullahu yaumal qiyamah. Dari Salim dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzalimi dan tidak menganiayanya. Tekenging seorang muslimah, jangankan menzalimi dan menganiaya. Berniat untuk berbuat curang saja tidak boleh. Sehingga nanti diajarkan kalau kita menyerahkan pisau itu tidak boleh ujungnya yang diberikan. Ya. Sesuai saran kata krama di sunnah juga begitu. Ini pisau ujungnya tong dikitukan. Nanti disangka berniat akan melukai. Maka ujungnya yang ke kita, pangkalnya yang diberikan. Menunjukkan bahwa saya tidak berniat jelek kepada Anda. Pasikeun gitu. Sampai begitu. Tidak boleh. Ima Islam jeung Islam diararadu. Muslim dengan muslim silih melaknat dan sebagainya. Makanya begini, di WA group kan begitu terjadi gempa di Cianjur, yang jeleknya yang dimunculkan Cianjur itu pusat LGBT. Pre-sex, pre-love, dan macam-macam. Wah genangan atau ke orang Cianjur kadang-kadang. Sok ada orang lamun jadi korban, tuluy dicarekan, make motor labuh, bongan atuh da maneh mah maleng wae, mata ke sing tuh, mal gena atuh jaba labuh jaba dicarekan, ya kan? Bari nangtung aing ge nya paling kitu. Sekarang diomongkan di WA group, udah tersebar dibaca ku urang Cianjur. Cek urang Cianjur teh mudah-mudahan sia ka ente, kumaha digitukeun. Makanya saya mengatakan cari cintos cekap. Kemarin terjadi gempa lagi Pan di Garut. Kalau luar sedih hoak. Ini cina di Pakenjeng. Dibuka teh di Cianjur. Yang Cianjur di posting ulang. Pak eta mah nu di Cianjur cenah punten hilap. Makanya saya katakan begini. Tolong mohon maaf Pak Fer maos seratan abdi. Pada saudara-saudara jangan memposting gempa Garut titik. Oke, setiap pamiarsa gitu. Tuh cak cina ya Pak Wel. Anger we isukna teh aya ieu mah soheh, cenah gitu. Katakan berita nya. Teteh hayang pa euleuh-euleuh abdi nu langkung terang kitu teteh. Naon manfaatna? Jadi ngagempeurkeun. Hari itu saya nelpon nelpon Garut. Kumaha di Garut? Aya nanaon atuh cekap cenah pan aya polisi yang mengatakan di mana itu Pak Mahfud di Sayang Helang ya. Dia mengatakan teu aya nanaon kalem tidak terjadi. Subolo diposting jadi gempa. Ya kan? Catatan Bapak Sang Ibu. Tahun 2003 saya kebetulan bisa bertemu dengan Bupati Cianjur. Dengan kawan-kawan tentu saja dari Pemuda Persis. Karena kami mau mengadakan TIT. TIT itu apa? Temu ilmiah dan ta'aruf. Bertemulah dengan beliau, abi hilap deui jenengan teh jika Jawa tapi nyunda.
Daungkeun Kang damang saya alhamdulillah sok cenah. Hariung sok nyaris ka akang hayang naon damu deui itu. Kang abi beri acara anu boleh. Terus kita bertanya, Kang, hari di itu tuh sebelum lebat karena Cianjur kan ada gerbang marhamah. Pernah lihat? Pernah? Nunggak dengan 2A. Cenah abi mah cara ka Cianjur jalan tol. Itu yang dekat jembatan naon teh? Raja Mandala. Setelah Raja Mandala yang gerbang marhamah. Itu singkatan sebetulnya. Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah. Zamannya bupati beliau itu. Iskam mantep. Walaupun putarnya dia dari Golkar. Tapi dia mengatakan akan teh ingin menerapkan syariat Islam di Cianjur. Dan sekarang sudah. Salah satunya adalah gerbang marhamah itu. Tapi adik-adik cenah palayuninga kumatang. Begitu hari ini saya mengucapkan Cianjur berdasarkan syariat Islam, besoknya di Belanda, di London, di Amerika nelpon ke akan. Pertanyaannya, kenapa Cianjur berani-beraninya memberlakukan syariat Islam? Coba. Baru satu di sadinten. Dah cetekan, terus ku akan di Balar kumaha, di Balar kieu. Memangna Cianjur teh Kabupaten London gitu. Memangna Cianjur teh Kabupaten Washington. Jawab gitu, mantep kan gitu. Nya cenah urang sih didoakeun sok komo aranjeun mah ti pemuda Persis. Luar biasa. Jadi kena tinggal ka itu. Tapi tong dikekea bahwa LGBT, kawin mut'ah dan sebagainya. Kayak kumaha ku itu dibalikeun di Bandung hararade itu da centang tuh kan enggak enak. Sudah mendingan kita doakan mereka itu dengan doa yang baik, bukan melaknati. Semoga mereka diberi ketabahan, kesabaran, dan dengan musibah ini menjadi pahala dan juga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Oh, sakit ge menang tremkeun ketika orang yang kena musibah mah. Mau coba ngekeak, batu mere bantuan geuleuhna kayak gitu. Mun bari mere bantu. Siap, skrik deui. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Barang jelas. Cai herang eta tadi abi kan ciherang, terap ciherangnya tuluy. Musibah samarukana Ustad beukeun kopi susu beuki. Atos tong ceritoel atos siap. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi bencana ini bisa jadi hikmah bagi yang menerima bencana langsung dan bagi kita yang tidak dikenai bencana pada waktu itu. Menumbuhkan ladang amal. Biasanya solidaritasnya tinggi. Sokah urang kempelkeun artos. Tong sasiereun sabeunyereun leutik. Ayeuna mah kerasa miliareun, 2 miliareun kitu nya. Atuh sasiereun sabeunyereun mah paingan sangsara we tuluy. Nya cenah imah ti abdi we sasiereun sabeunyereun. Nya we jiga sieur jeung jiga beunyeur. Ya kan? Manawi ti abdi aya ke 1 miliareun, 2 miliareun kita tuh. Jadi juga jadi doa, jadi baleungar gitu nya. Gitu. Oleh karena itu, ladang amal bagi yang tertimpa langsung, ladang amal bagi kita yang tidak tertimpa. Sok bantuan, naon we nu tiasa dibantu ka itu. Baringaheun, bingaheun pisan nya si horeng abdi teh gaduh keneh wargi. Jangan sampai justru banyak dibantu oleh orang-orang di luar Islam yang nanti bisa jadi kena musibah coplok akidah. Sakitu anu tiasa kapihatur, semoga menjadi ilmu dan hikmah bagi kita sekalian.
Tanya jawab kan? Aya, teh. Aya anu naroskeun eta nepi hoyong ditaros ku abdi. Ya itulah yang saya katakan, dengan ujian ini menambah keimanan atau coplok keimanan. Ya kan? Contohnya si ibu nu tahajud tadi kan sedang diuji anaknya itu melalui anaknya. Makanya saya bandingkan dengan anaknya Siti Masito. Akhirnya dia sholat, tahajud dan sebagainya. Tibatan damang malah maut. Akhirnya coplok, kehilangan anak, dia juga kehilangan keimanan. Ya enak ya kumaha bari jeung arang. Lah aing mah pan kitu mitina teh mitina arang teh kitu. Makanya Nabi suka mengatakan begini, kalau kena musibah jaga mulut. Kan seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya, jejeritan, gogorentelan, akang maot abdi jeung saha. Abdi teh cinta ka akang teh nepi ka ngilu ka kuburan. Tuluy gogorentelan. Ai cek DKM dirinya teh kieu sok atuh maneh ngilu ka kuburan, mung da ieu gitukeun mah. Yang paling aneh yang kedua adalah akang abdi teh nya bogo cinta ka akang. Ari peke si mayitna teh hudang deui nu pangeurana lompat saha. Pamajikanna teh padahal ini mati suri. Ya kan? Kuduna teh digabruk alhamdulillah akang hirup deui nu pangeurana lompat pamajikanna teh. Oleh karena itu ketika datang musibah Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khli khairum minha. Itu siapa yang Ummu Salamah ya? Ummu Salamah ditinggalkan suaminya. Ummu Salamah ditinggalkan suaminya. Wah, terus pada dibagikan kelanya enggalkeunnya. Itu konsumsi kalau di kemana dia teh? Sudah dari konsumsi. Ummu Salamah ditinggalkan oleh suaminya. Ditengok oleh Nabi. Nabi mengatakan, sudah berdoa belum? Kata Ummu Salamah, sudah. Naon ngadoana? Sapotong. Allahumma ajirni fi musibati. Titik. Tidak ditambah dengan wakhluqli khairum minha. Cek Rasul sing lengkap. Tetiasa cenah Rasul. Tidak ada suami yang paling soleh, paling baik, paling hebat kecuali suami saya. Cek Rasul bacakeun we heula. Nanti mungkin Allah akan mentakdirkan yang terbaik. Karena yang memerintahkan Rasul, maka Ummu Salamah mengatakan wakhlufi khairum minha, dan berilah yang baik setelah musibah ini. Akhirnya setelah beres masa iddah, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul. Saha nu teu langkung ti suaminya Ummu Salamah, ya kan? Mantep pisan. Mangga ya, Dik. Mangga. Tadi Muslim jadi Kristen pas di daerah NTT karena ayah Karmel pusat gereja Katolik di dunia. Hampir di WA grup dikait-kaitin sekarang musibah di Cianjur kan? Ya. Kata Rosana, uang yang demi musibah di Cianjur dikait-kaitin di sana ternyata karena serang mutat, ada Muslim dan Kristen 100% di Cianjur tadi dari WA grup. Ya, betul. Tadi saya ngobrol saja dengan mau dikait-kaitkan kaitan di Cianjur LGBT gitu. Ya. Bukan tidak boleh dikaitkan. Kan postingan itu pas musibah tegenah katanya. Betul, tidak enak kan? Betul. Di daerah Palalangon, begitu ya.
di daerah Palalangon itu Kristennya mayoritas. Saya tidak mengatakan 100%, wanian juga 100%. Kianya mengkolas kedik. Lamun orang Sunda agamana di luar Islam pantas ya kan? Bapak nama siapa? Subrata. Orang Sunda kan? Agamana naon? Islam. Tapi kalau bapak namanya siapa? Subroto, orang Jawa. Benarnya beliau Jawa dia. Bisa jadi Islam, Hindu, Kristen dan sebagainya kan? Sehingga saya pernah mengatakan ketika di majalah Iber dengan Ustadz Tiar, dengan Ustadz Aceng, dengan Pak Tatang Sumarsono, bahwa orang orang Sunda mah Islam sama meh Islam, kan? Sebab tepan sama orang Sunda bukan Islam. Tapi ternyata di Palalangon mah kena oleh dakwah Kristen. Ayah ini nyisik, kela apa nyisik tuh? Naon? Apa nyisik tuh? Nyanyi apa? Dah saya kaum milenial mah nyapa nyisik. Anak saya juga mungkin tidak tahu nyisik itu bagaimana. Eta nyapa bahasa Indonesia naon? Nginang. Padahal nginang teh bahasa Jawa tapi sudah masuk bahasa Indonesia. Nyepah nerangkeun ka urang milenial budak milenial moal ngartos. Tapi kan ari ieu mah kolonial akan sadayana nya. Nah, aya ini nyisik agamana Kristen. Aya saung di tengah sawah bek teh gereja. Salibna ku Jarami. Ada memang begitu. Teras betulkah di daerah Cianjur ada lembah Karmel? Saya yang ke sana dengan teman-teman ngayakeun acara tebar kurban. Bukan dari Persis tapi dari perkumpulan Mataholang Center. Saya punya kumpulan kajian. Lantas setiap Julija suka tebar kurban di lembah Karmel, betul. Kami di Banten aya Guha Maria. Di Kuningan juga ada sama. Maria itu Maryam, ya kan? Kita menyebutnya Maryah atau Maryam. Di daerah saya di Kopo aya rumah sakit bersalin Ibu Mairah. Yang mengelolanya Kristen padahal Ibu Maria kata gitu. Bunda Maria. Pinuh deh ada Ibu Mairah maka juga kampungnya. Berarti ada kaitannya, bisa ada. Ini makanya musibah kadang-kadang harus menjadi peringatan. Apa yang salah? Begitu. Apa yang salah dari diri kita? Nah, justru orang tengah harapkan cik. Mudah-mudahan adanya musibah ini itu menjadi 2 kali musibah, musibah alam dan musibah akidah. Itu yang maksud di WA mengingatkan. Tapi bahasana teu diraut kitu hungkul. Saya setuju seperti imodor gitu atau nyarekan ya kan? Jadi dicarekan ke rumahnya rugrug dan sebagainya. Yang di urang mararane ngabagikeun sembako kebutuhan kan rugrug ditanya KTP jeung kakak kan diomongan. Ari ceuk anu teh abdi teh rugrug imah teh buron neangan KTP jeung kakak tapunten nya walaupun dina YouTube nu kitu mah teu make otak gitu. Cekapnya sakitu. Ada lagi? Mangga Bu. Mangga. Ya. Bayang terus kemudian yang punya daya besar suami saya gitu. Akhirnya saya
jenazah itu saya pahami maknanya, kenapa maknanya itu disebut kayak minta ampunan, minta dimuliakan, minta istirahat, dan sebagainya dalam ayat. Akhirnya saya membaca itu setiap ingat itu bagaimana menunjukkan mendoakan yang sudah meninggal. Bagus. Terus yang tidak terasa oleh ibu apa tadi? yang saya lakukan itu saya berlebihan pas saya setiap saat karena saya memakan kalau sampai selesai sampai Iya. ya semua saya baca. Iya. Di sholat jenazah itu saya pertama saya mencari doa yang khusus karena saya kalau enak kalau mau dibuat bagi saya kalau mau saya merasa puas karena dari sholat doa sholat jenazah itu kan jadi saya baca itu biasa Ya. Yang penting doa itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Terus ibu mengatakan asa kurang hebat ya doa teh gitu ya. Selama tidak melanggar syariah boleh. Selanjutnya yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal itu adalah doa dari orang yang hidup. Begitu. Bahkan nanti ada orang yang masuk surga aliman. Menolak dia. Anda masuk surga, kela. Hari abi boga amal naon cenah ka surga da teu rumasa atuh pi surgaeun hirupna teh. Lantas Allah mengatakan, inilah doa anak-anakmu yang mengangkat derajat. Palingannya anak itu adalah investasi terbesar bagi kita. Gitu ya. Matak aya budak umur 75 tahun. Salat di masjid, lantas dia berdoa. Doa nanti kieu, Allahumma gfirli. Terus naon? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Catatannya mun budak umur 75 tahun masih ngadoa seperti itu, indung bapakna di mana? Sangat mungkin sudah meninggal. Nanti pertanyaannya begini, sanggup tidak kita mencetak generasi anak-anak kita yang kita sudah meninggal? Budak orang umurna 75 tahun tapi doana anger. Ya kan? Gitu. Ibu sudah cukup berdoa seperti itu dan ibu tidak usah ada pemikiran asa kurang seru ya doa teh. Sudah cukup dengan kalimat yang tadi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzurahu wa wasim. Cukup. Mangga teraskeun, tidak masalah ya. Siji maning kita napi atas. Tosnya si kebujang-bujang itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga menjadi ilmu bagi kita sekalian. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.